Lanjut nih ya Sam, Iya. kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Buat Korean, Tuhan menginginkan setiap kita segambar dan serupa dengannya. Sedangkan Tuhan itu maha sempurna. Dan manusia banyak keterbatasan. Bagaimana bisa manusia jadi segambar dan serupa dengan Allah yang sempurna? Oke. Ini sebenarnya pertanyaannya kalau dibahas secara dalam itu sangat teologis ya. Tapi sebenarnya penanya ini intinya mau ngomong kalau kenapa kalau Tuhan sempurna ciptaannya kok bobrok ya, dalam kata kasarnya seperti itu. Ya karena pertama kita yang serupa dengan Tuhan, gitu ya, oke. Karena siapa tahu ada yang mikir kalau kita bobrok berarti Tuhan juga bobrok. Kalau kita penuh dosa artinya dia penuh dosa kayak lagu Nggak Aquarius. gitu. Enggak gitu. Karena kita yang serupa sama Tuhan gitu ya. Nah, kalau kita yang serupa artinya ada perbedaan itu ya. Tapi terus kita bisa nyalain Tuhan dong. Kenapa Tuhan nggak nyiptain ciptaan yang lebih sempurna lagi? No, percayalah bahwa manusia itu ciptaan Tuhan yang paling baik. Waktu Tuhan nyiptain manusia, Tuhan bilang kita lebih baik daripada bumi, langit, terus cahaya, terang, gelap gitu ya. Jadi percayalah bahwa sebenarnya kita itu manusia ciptaan Tuhan yang paling baik. Itu pertama. Nah, terus kenapa kita bisa kelihatannya kayak jahat banget? Yaitu karena kejatuhan kita dalam dosa. Tuhan kan waktu nyiptain kita pengennya kita jadi pribadi yang bebas gitu. Kita punya free will, gitu ya. Tuhan nggak mau kita itu jadi ciptaan yang kayak robot, yang Tuhan nyuruh A ya gerak lakuin A. Nah, Tuhan nggak mau. Tuhan maunya kita taat, kita senang sama Tuhan karena dari hati kita, bukan karena Tuhan nyuruh kita. Kesadaran diri. Betul. Nah, sayangnya ketika Adam dan Hawa, mereka lebih memilih apa yang untuk mereka sendiri. Ya, kesenangan Iya, sendiri. begitu. Semoga menjawab. Kayak fotokopi aja ya, Angel. Ya, serupa tapi Serupa tapi tak sama. Kualitasnya yang asli tetap bagus gitu kan ya. Nah, kita kan hanya serupa. Jadi hampir mirip dengan karakter Tuhan. Tapi saya ingat satu ayat ya. Paulus kan ngomong di dalam diriku ada duri ya. Ya. Nah, berarti kan memang Tuhan izinkan duri itu untuk bukan menghancurkan kita, tetapi kita merasa diri kita nggak sempurna, jadi minta pertolongan bos kita. Bos kita siapa? Ya Tuhan Yesus. Ya. Oke, lanjut Sam. Nah, ada yang nanya nih, gimana tips supaya kita bisa mengendalikan diri sendiri, apalagi di masa remaja ya, Ci? Iya, Cukup bergejolak emosinya. sulit untuk mengendalikan emosi, hawa nafsu, dan dosa-dosa atau sebagainya. Ini pertanyaan buat Ko Indra nih. Saya lempar ke Rian. Nggak bisa gitu ya? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Oke. Saya lempar ke sana. Menarik karena saya lagi mementoring salah satu anak yang juga punya problem yang sama. Dia bilang, kenapa ya kok susah untuk ngebelanja dan juga susah untuk nggak marah. Menarik sih. Apalagi ini anak perempuan juga yang lagi banyak belajar gitu kan. Terus dia nanya, pertanyaannya unik-unik sih. Pertanyaan unik-unik dan saya coba jawab dengan bilang gini. Apa sih yang membuat kamu merasa bahwa kamu nggak bisa menahan itu gitu kan? Kayak pertama yang atau ya apalagi khususnya kalau saya kerucutin di marah ya. Kalau udah emosi kadang susah untuk kendaliinnya. Nah, berarti kan bukan kita yang mengendalikan emosi kan, tapi emosi yang mengendalikan kita. Saya percaya bahwa Tuhan bawa kita untuk bisa mengendalikan apa yang diri kita. Itu yang disebut sebagai penguasaan diri kan. Kayak itu buah-buah roh juga gitu. Dan itu harusnya kita miliki. Harusnya kita coba untuk latih. Kenapa? Karena seringkali emosi kita itu nggak menghasilkan apa-apa sebenarnya. Tuhan katakan, Iya, sesaat ya kayaknya. kamu boleh marah tapi kamu nggak boleh marah-marah dong gitu. Kamu boleh marah itu sifat manusia yang paling wajar. Kita marah. Rian pun yang paling baik pernah marah. Jangan bicara. Ingat? Pokoknya kalau nggak ada suara Tuhan ya nggak mau digerak. Rian pun pernah marah. Saya pun pernah marah. Cimila pun pernah marah. Kita semua di sini pernah marah. Teman-teman juga mungkin pernah marah, pernah jengkel. Tapi jangan sampai itu menguasai dirimu. Nah, apa yang membuat kamu nggak dikuasai hal tersebut? Saya percaya sekali lagi bukan karena kita mampu teman-teman, tapi karena memang ya Tuhan yang berikan suatu anugerah Roh Kudus
roh Iya. kebenaran yang menuntun kita pada kebenaran. Alkitab Iya. mengatakan bahwa roh ini membawa kita pada kebenaran, dan saya percaya bahwa buah-buah roh itu penguasaan diri. Berarti kita di dalam kita itu nggak cuma tubuh jiwa, tapi ada roh, ada spirit yang kembali lagi kalau kita mau back to basic, kembali ke hubungan pribadi dengan Tuhan. Kembali lagi bahwa kita melatih diri kita untuk oh ternyata nggak boleh kayak gini ya. Ternyata kita tuh bisa mengendalikan diri. Itu dimulai dari apa? Baca kitab, baca renungan, berdoa, ada pujian. Back to basic lagi, sekali lagi. Ini mungkin jadi salah satu yang di borderline ya tentang back to basic. Iya. Dan kalau kita udah punya sesuatu yang lebih besar dari hawa nafsu kita, yaitu Tuhan kita, karena Tuhan kita lebih besar dari apapun. Amin ya. Amin. Bahwa kita punya sesuatu yang lebih besar dari segala sesuatu gitu. Kita tahu bahwa itu lebih besar dari hawa nafsu, kita pun pasti akan menang. Buat teman-teman yang nggak bisa berhenti merokok, buat teman-teman yang susah untuk rasanya lepas dari pornografi, saya pernah di lingkaran itu. Saya pernah di jurang pornografi yang benar-benar dark banget. Bahkan kalau boleh saya terbuka, saya pernah ketika saya beres pelayanan, saya nonton film porno, saya pernah alami itu. Based on pengalaman saya, ketika kita andalkan kekuatan diri sendiri, sulit banget. Karena kita berusaha sekeras mungkin, dan iblis lihat itu sebagai celah yang gampang nih, tinggal kasih spoiler dikit, ada gambar-gambar yang mengundang dan sebagainya, jatuhlah kita. Tapi ketika kita bilang, Tuhan, aku mau berhenti merokok, Tuhan, aku mau berhenti pornografi, aku udah capek. Mungkin nggak langsung berhenti, tapi ini saya alami bahwa ketika saya nonton pornografi, ketika saya kalah sama hawa nafsu saya, ada semacam alarm, ada semacam reminder yang bilang, kok kamu gitu sih? I don't know kenapa itu bisa terjadi, tapi yang muncul bukan rasa puas, tapi rasa bersalah. Kayak aduh, kenapa sih gue bodoh banget ngelakuin hal itu terjadi dalam hidup saya gitu. Dan akhirnya perasaan itu, karena nggak enak ya rasa bersalah ya. Kalian pernah mengalami? Gua lagi. Cibila pernah mengalami. Diamlah. Kita semua pernah mengalami namanya rasa, dan itu nggak enak. Bayangin ketika setiap kali kita nonton film porno, anggap sehari sekali, sebulan 30 kali, 30 rasa bersalah kita alami. Paling berat biasanya di hari Minggu sih. Hari Minggu, waduh ini kita udah pulang gereja, pulang mana, malah nonton film yang kayak gituan itu kan. Nah, ketika itu terjadi, teman-teman jangan merasa, wah, gak apa lanjut terus. Tapi itu jadi alarm bahwa berarti Tuhan tuh sayang dan pengen kita keluar dari jerat itu gitu. Nah, pertanyaannya kita mau atau enggak? Bukan kita mampu atau enggak. Mau. Kita mau atau enggak untuk keluar atau dan mengendalikan emosi. Ya, Maksudnya mau atau tidak? Oh iya, iya. betul. Iya. Hmm. Nah, kalau kita mau dan kita bilang, Tuhan oke, aku mau berhenti. Ada kolaborasi, Tuhan berikan kekuatan untuk berhenti. Kita punya komitmen untuk oke, saya mau stop. Ya dong, karena itu kan kamu yang melakukan kan. Saya percaya ketika ada kolaborasi itu akan terjadi. Saya berhenti sekitar 3 tahun yang lalu dengan hal-hal yang seperti itu, diawali oleh hal tersebut gitu. Ini pengalaman. Kalau cowok biasa wajar ya ini, maksudnya dengan Mira juga jadi guru juga tahu kasus-kasus seperti ini gitu. Jadi berdamailah dengan dirimu sendiri. Kalau kamu merasa susah, tanya Tuhan, berkolaborasi dengan Tuhan, karena Tuhan mau untuk engkau juga pasti berhenti gitu. Dan yang satu lagi yang paling penting, komunitas. Ini penting banget. Kenapa? Karena kita kadang perlu self reminder gitu. Bukan self reminder ya, other reminders. Orang lain mengingatkan kita gitu. Mungkin orang lain nggak tahu apa yang kita lakukan di ruang-ruang tersendiri kita, tapi Tuhan bisa pakai orang-orang di sekitar kita untuk tegur kita gitu. Cimila mungkin pernah khotbah, kok gue merasa kayak, kok Cimila tahu ya kalau gue ngelakuin itu gitu. Kok Rian tahu ya kalau gue lagi sendiri pikiran gue suka kemana-mana, kok tahu ya gitu. Kok bisa? Nah itulah bagaimana Tuhan berbicara. Kalau kita mau balik konteks pertanyaan yang sebelumnya. Jadi kamu pasti bisa kok ketika kamu punya komitmen dan ingat kolaborasi dengan Tuhan, karena Tuhan mau bebaskan belenggu itu. Asalkan kamu mau. Itu aja dulu yang bisa dilakukan sebagai tahap awalnya, langkah awalnya gitu sih. Nah, itu yang buat teman-teman yang pengen tahu terus langkah praktisnya gitu ya buat bebas, misalnya dalam hal ekstrimnya pornografi gitu ya. Stop breaking bad habits, tapi start creating good habits. Kenapa? Tuhan bilang kok, ya itu kan penguasaan diri buah roh ya, buah. Ya. Artinya suatu yang hasil dari pertumbuhan kita kan. Pertumbuhan itu kan kita mulai jalan dari gelap ke terang. Artinya kita bukan menghilangkan gelap,
kita justru cari terang. Oke? Jadi artinya ketika kita start creating good habits, artinya kita jangan terus pikir gue harus lepas dari ini, gue pokoknya besok nggak mau ngelakuin, Iya, nggak mau nggak ngelakuin bisa besok, instan nggak mau, gitu iya. kan. Tapi ujung-ujungnya jatuh gitu, karena susah. Itu kan udah jadi habits kita kan ya, melawan habits ketimbang dengan membuat habits baru, lebih mudah bikin habits baru. Mulailah isi waktu-waktu kita dengan sesuatu yang membangun diri kita. Mulai baca Alkitab walaupun nggak enak, mulai banyakin teman-teman yang membawa kamu ke dalam kebenaran gitu ya. Dan pastilah ketika kita udah diisi terus banyak dengan terang, lama-lama bad habitsnya itu stop sendiri. Tanpa kita sadari. Saya Ya. nambah dikit ya. Kalau dari segi psikologi, orang yang pornografi, yang rokok itu dalam jiwanya ada kekosongan biasanya, Angel. Iya. Kepribadiannya ada luka, ada kepahitan, Banyak gitu ya. faktor ya. Banyak Ci. faktor. Jadi ampunilah diri sendiri dan ampunilah orang tuamu ya. Orang tua kita yang mungkin membuat celah untuk kita terluka. Nah, biasanya kan kalau orang ke gadget itu kan kesepian ya. Hidup dengan dunianya sendiri. Jadi langkah praktisnya ya tadi sudah benar yang dikatakan mereka, tapi ampuni dirimu sendiri dulu supaya bisa kembali ke yang new habit, yang baru Iya. ya. Jangan seperti NATO ya, no action, ngomong aja gue mau bertobat nih, gue mau bertobat, tolongin gue Iya, gitu ya. Tapi dia tidak ada action dan nggak Iya. akan lepas dari situ. Langkahnya datang ke Tuhan, ampuni aku, ada dosa apapun, kepahitan apapun, aku belajar mengampuni diriku sendiri dulu gitu. Karena biasanya kalau terlibat pornografi itu intimidasi ya, Iya. nama iblis itu kenceng banget gitu. Dan trik yang kedua, laki-laki ya, cowok itu jangan suka betah di kamar. Mm-mm. Kalau di kamar mandi, kamar itu sesuatu yang bahaya buat cowok. Jadi buat capek dirimu kayak futsal, basket gitu ya, yang Oh, ini, Ci. fisik-fisik. sepedahan Nah, lagi zaman lagi Merajut. zaman kan. Lanjut, boleh. Jadi kalau udah capek, udah Merajut beres semuanya, kamu masuk kamar berdoa, tidur nggak macem-macem gitu. betul banget. Semoga menjawab ya. Iya, Kalau butuh jawaban lebih lanjut, nomor Cimila. iya. Nomor kami bertiga. Saya lempar ke Cimila. Selamat ke Cimila. Ya, Oke. forward ke Cimila. Oke, kita bahas selanjutnya ini boleh? Boleh Oh dong. ya, boleh. Nah, untuk tadi kan kita ada hubungan vertikal ya, hubungan dengan pribadi kita dengan Tuhan, dan ini tuh kita beralih ke hubungan yang horizontal sebagai sesama. Nah, Ya. Sam, kamu pernah nggak sih dibilang, ih, Semi kurang peka? Waduh. Pernah. Iya kan? Oh, pasti. Waduh. Nah, terus kayak, ih kamu kok nggak pengertian sih sama aku? Banyak lah ya, Iya, sering lah aku juga sering. pun pengalaman seperti itu. Nah, bagaimana nih Ci, cara kita meningkatkan kepekaan kita terhadap sesama supaya jadi berkat, supaya berbuah juga. Rumah idaman saya kan tadi dibilang Rian ya, Ya. Ruang tamu. tamu ya. Iya. Kalau ruang tamu kita beres, berarti kan orang akan datang ke kita gitu. Pribadi kita beres, orang suka dengan kita, dia akan curhat, dia akan cerita dengan kita di ruang tamu kan, bukan di kamar tidur kan. Iya. Kalau kamar tidur bagi saya tuh privasi ya, Ya. untuk doa kita dengan Tuhan, ketemu Iya. dengan Tuhan gitu ya. Makanya anak remaja saya tidak setuju ya kalau ada teman dibawa ke kamar, apalagi lawan jenis ya. Aduh, itu berbahaya sekali gitu. Jadi ketemulah di ruang tamu, ngobrol-ngobrol di situ, dia akan lihat karakter kita yang sejati seperti apa. Kemudian dia akan enjoy dengan kita, dia cerita dengan kita, kita hanya pendengar aja, itu sesuatu yang solusi kadangkala ya. Kadang nggak perlu ngasih solusi, Ci. Nggak pengen cerita curhat aja, Cici dengerin aja gitu ya. Sok Iya. gue dengerin gitu ya. Nangis-nangis dipeluk-peluk nggak mau. Jangan peluk aku. Biarin aku cerita, keluar emosi aku. Selesai pulang, yuk makan. Selesai. Jadi ya apa ya? Kita itu jadi Alkitab yang terbuka ya. Nggak usah Ya. saya paling anti kalau dikhotbahin orang. Maksudnya lagi di rumah sakit nih, orang datang ayat ini menyatakan begini-begini. Kadang-kala merasa dihakimi, betul? Kalau saya suka kalau lagi di rumah sakit orang datang nyanyi, yuk nyanyi, cerita dong cerita gitu. Jadi tuan rumah yang didatengin juga nggak merasa terintimidasi gitu ya. Cerita aja tentang kehidupan kita, bagaimana Tuhan menolong kita. Kalau bisa, saya sedikit ekstrim ya dalam hal ini.
datang ke orang meninggal, datang ke orang sakit gitu ya. Datang ke Kadang-kala orang meninggal gimana? maksudnya ke jenazahnya, Oh. ke keluarganya gitu ya. Kadang-kala Iya, saya kadang-kadang. nggak pakai firman, cuman saya selesai tugas dia, kita sama-sama berjuang untuk kehidupan kita yang akan datang, itu kan jelek gitu kan ya. Jadi kalau kita banyak ngomong firman ke anak remaja, pemuda itu kayaknya kurang tepat ya. Iya. Jadi mending bahasa firman yang kita bahasakan dalam kehidupan kita sendiri. Jadi orang enjoy dengan kita, rumah kita tuh didatengin banyak orang. Gitu. Seneng gak sih rumah didatengin banyak orang? Iya. Seneng, walaupun banyak keluar makanan gitu ya. Cemilan abis. Cemilan habis gitu. Tapi orang akan, kok rumahmu tuh enak ya, tenang, damai Pasti gitu. orang ngasih satu ada yang beda. Nah, Iya. jadi Injil diberitakan di situ. Masuk-masuk. Masuk aja sendiri Injilnya gitu. Iya, boleh. Gitu. Rian mau ngomong kayak Oh, Oh, iya, enggak ya. sotoy. Enggak, kalau saya mau tambahin sedikit karena menarik sih. Orang kita semua pengen peka dengan sesama kita kan, kayak dia belum ngomong kita kasih gitu kan, kayak main reader banget ya. Gue tahu lu apa yang lu butuh dan gue mau kasih gitu kan. Keren banget gitu, kayak panutan sekali gitu orang yang seperti itu. Dan Tuhan kita Tuhan yang peka gak sih? Iya. Okay. He knows us gitu. Dia tahu kita gitu. Nah, sebagai gembala yang baik, Tuhan bahkan meninggalkan yang 99 untuk mencari yang satu. Peka sekali, luar biasa ya. Satu hilang 99 gitu. Kita bayangkan ada 99 orang di sini. Walaupun sekarang nggak boleh ya. Tidak boleh berkumpul, tapi kalau kita bayangkan gitu. Dan satu orang ke WC aja menghilang, nggak ada di tempat. Apakah kita sengeh itu gitu? Tapi Tuhan kita dikatakan ketika satu hilang dia cari dengan luar biasa. Nah, apakah secara jelasnya Tuhan dibilang bahwa sebagai Tuhan yang peka di Alkitab, tapi dia adalah gembala yang mengenal domba-dombanya. So, fokusnya bukan bagaimana menjadi peka, tapi bagaimana mengenal sesama kita. Itu yang penting, karena ketika kita kenal sesama kita, ketika saya kenal Rian, saya tahu kebiasaan Rian, saya sering datang ke rumah Rian, mamanya ramah banget dan sebagainya. Dan ketika Rian lagi marah, saya tahu. Ketika Rian tadi sempat ngobrol gemes lihat kabel berantakan, saya mencoba untuk tahu gitu, untuk nggak berantakan. Pernah ada satu pengalaman menarik. Saya pernah makan kayak semacam barbecue gitu sama Rian di salah satu restoran. Saya lupa ya. Kalau aku nggak Sama diajak. siapa yo? Oh, kita enggak ya, Ci? Sama Rian. Iya. Saya ingat saya Marian, harusnya saya nggak salah. Nah, saya pergi ke tempat kayak semacam barbecue gitu yang panggang-panggang daging. Saya tuh tipe orang yang langsung panggangannya daging pokoknya saya penuhin aja. Oke. Sedangkan sampai akhirnya jadi gosong. Rian, ini gosong gitu. Oh, Harusnya satu Ya, persatu ya. udah beres mateng, udah beres mateng. Jadi matangnya ini nggak semua akhirnya jadi gosong. Berarti kan ada perbedaan gitu. Dan saya berjanji dengan diri saya sendiri kalau one day Rian traktir saya tempat seperti itu, oh saya tahu berarti dagingnya saya satu persatu. Nah itu kan dimulai dari proses mengenal kan, dimulai dari proses saya tahu Rian tahu saya gitu. Nah coba kenali sesamamu, bukan artian kamu harus menjadi penyelamat bagi semua orang. Wah Susah kalau kayak gitu. hidupmu akan Capek. ya, Iya. that's point. Hidupmu Karena akan capek. memuaskan orang lain terus. Betul. Angel hari ini tampil luar biasa sekali. Gitu. Tapi kita akan capek. Ada namanya savior syndrome, dalam artian kita pengennya menyelamatkan semua orang, padahal nggak se-ekstrim itu. Kita bisa mulai untuk mengenal komunitas gereja kita, rumah kita, anggota keluarga kita gitu. Kita kenali mereka gitu. Kita mencoba tahu. Bagi saya proses yang paling penting adalah mengenal kepekaan, kasih, cinta, semua itu dimulai dari proses mengenal dulu. Yeah. Ketika kita kenal dan kita dekat gitu, kita tahu dia seperti apa, saya seperti apa, dan bagaimana kita bisa nyambung. Akhirnya kita jadi peka kok secara otomatis karena kita kenal. Jadi Tuhan udah berikan teladan luar biasa bahwa kenali orang-orang sekitar kita gitu. Ketika kita punya prinsip kita kenal, maka kita akan secara otomatis kayak pernah gak sih kayak Cimila mungkin sama Cidesi saya lihat kerap sekali gitu, bahkan Cidesi nggak ngomong apa-apa Cimila tahu gitu something, oh kayaknya Cidesi gini deh. Nah seperti itu dimulai dari hubungan yang dekat dengan sesama kita gitu. Jadilah ramah, jadilah orang-orang yang saya rasa ramah itu pilihan ya.
kita mau jutek juga pilihan gitu. Saya lebih baik dibilang orang yang SKSD daripada saya ngediamin orang gitu. Serius. Saya kadang ada orang yang, aduh si Ko Indra teh naon sih kayak supel pisan gitu. Saya pernah alami itu gitu. Pernah ketemu orang terus orang bilang, kok lu tau gak sih pas pertama kali gua ketemu lu teh naon jelema teh kieu gaje. Asli ada yang bilang kayak gitu. Tapi bagi saya itu pilihan. Saya nggak bisa memaksakan diri saya untuk jadi orang yang pendiam. No, it's so hard for me. Tapi saya mau jadi ramah, saya mau mencoba untuk mengasihi gitu aja tuh. Mengasihi dan mengenal, dan kepekaan itu tuh hasil dari proses yang kita dapatkan dari saling mengenal itu gitu. Iya. Jadilah kenalilah sesamamu dan kenalilah Siapa? peliharaanmu. Harus kenal sama peliharaan, masa nggak kenal? Produk-produk Indonesia. Iya. Oke. Bisa lanjut, Sam. Nah, ini pertanyaan buat Korian. Gimana nih cara ngebangun iman kita kembali setelah karantina ini berakhir? Waduh. Saya lempar ke Cemila. Iya. Gimana ya? Ya kan saya percaya semua dari kita, enggak semua ya, mungkin banyak dari kita yang struggle gitu ya. Ketika harus diam di dalam rumah di karantina gitu ya. Saya pun ngalamin gitu ya, kok rasanya kayak kering gitu. Kok firmannya atau ibadahnya kayak gak senyaman di Kayak waktu kita kayak biasa gitu ya. Nah harapannya adalah ketika kita akhirnya tahu bahwa segala hal yang sebenarnya kita nikmatin sebelum karantina ini begitu penting. Ketika kita masuk lagi ke new normal, kita masuk lagi ke kehidupan kita yang biasa dengan kebiasaan yang baru. Kita harusnya jadi punya iman bahwa gila gue tuh punya gedung gereja tuh harus dihargain gitu. Kita harus bersyukur kita punya tempat ini. Kita bersyukur punya segala fasilitas yang ada. Kita bersyukur bahwa kita masih bisa punya kesempatan kumpul sama sesama seiman, menyembah Tuhan. Kita masih bisa bersyukur ketika kita datang menginjakkan kaki di gereja ini, dengar firman, itu rasanya kena gitu ke hati kita. Nah, dengan mengingat segala yang betapa luar biasanya sebelum karantina ini yang membangun iman kita gitu. Karena nggak bisa dibungkiri, kita butuh trigger, kita butuh pemicu buat kita ngalamin breakthrough yang lebih jauh lagi gitu. Nah, harapannya kita udah tahu segala hal ini, jangan sampai kita juga miss dengan hal-hal yang esensi yang tadi udah disinggung-singgung di awal gitu ya. Yang penting adalah belajar untuk yuk kejar hal yang paling esensi, itu yaitu hubungan kita sama Tuhan dulu gitu ya. Karena Tuhan nggak pengen kita kalau di Alkitab bilang mengusir setan demi namamu, terus melakukan hal-hal yang fantastis, spektakuler yang kata Cibila bilang, tapi nggak ada hati di situ. Itu pada saat kita kembali pulang ke surga, Tuhan bilang aku nggak kenal kamu. Karena Tuhan pengennya ketaatan yang berkenan, artinya adalah ketaatan yang datang dari hubungan gitu. Jadi ketika iman sama hubungan ini satu berbanding lurus gitu ya. Kita mau bangun iman, kita harus bangun hubungan. Gitu ya, kayak pantun ya, hubungan menghasilkan iman gitu. Iman juga menghasilkan hubungan yang lebih erat. Ya iman kita terbukti nih. Misalnya beriman tentang sesuatu terus terbukti, maka hubungan kita semakin erat kan. Misalnya kita mau ngasih hadiah, dia sukanya apa ya, baju atau makanan. Pas kita kasih, gila gue tuh lagi pengen ini banget. Terus kita kan wah gitu ya. Iman yang saya percaya, saya beliin baju itu, saya beliin makanan itu buat dia dan dia bakal suka. Ternyata bener. Ya kita, terus gue cerita kan, tahu nggak gue sebenarnya ngasih ini penuh iman, ya gue nggak penuh iman ya, penuh dengan keyakinan ini bakal lu suka, tuh akhirnya kita jadi lebih nyambung kan gitu. Itu sih ya. Nambahin dikit ya, silakan. Karantina itu kan berarti sakit ya, orang yang di karantina itu sakit. Nah saya sih berpikir bahwa kenapa sih dunia kita sekarang seperti dibuat mati. Kalau saya lihat Jalan Riau gitu ya, hotel-hotel ya, tempat makan, tempat angel kerja tutup gitu ya. Semuanya dibuat mati karena Tuhan melihat kita sakit. Di rumah kita dirumahkan supaya kita kembali ke hubungan kita dengan Tuhan. Disadarin kembali, diobatin sama Tuhan supaya kita lebih menghargai
kehidupan kita gitu. Ya. Hidup lebih baik, hidup lebih berkualitas, yang melayani juga mungkin sudah ngalami jenuh ya di mimbar tuh. Kayak saya baca buku dikasih Ibu Gembala, keren banget itu buku ya. Banyak orang yang berdiri di panggung gereja itu untuk show, untuk menunjukkan gue hebat gitu, tapi nggak punya minyak. Nah, kayaknya Tuhan mengurangi dosa kita gitu ya. Nih gue kasih ke corona gitu ya, diem lu di rumah gitu kan. Nah itu mungkin bahasanya Tuhan seperti itu. Nah justru di rumah itu sampai 4 bulan ini ya, saya pribadi dikasih kreativitas ya. Pelayanan saya berhenti, nggak ke rumah-rumah, nggak jalan-jalan, nggak pulang malam, tapi di rumah justru diajar untuk menulis tulisan-tulisan saya gitu ya. Terus diajar untuk bikin syair lagu, nanti tolong diedit ya. Waduh. Kemudian diajar untuk lebih punya apa ya, kurikulum tentang komsel. Sampai Sam itu tanya ke saya, Cici tuh seminggu berapa kali komsel? 7 kali Sam. Terus bahan-bahannya Cici bikin gimana, kan Pak JJ bikinnya gimana? Ya nggak tahu, pokoknya Tuhan kirimkan di laptop saya, tiba-tiba saya nulis segala macam. Dan itu setiap minggu saya menyiapkan 6 materi yang berbeda, setiap kelompok itu berbeda. Nah, saya nggak tahu Tuhan kok ajaib gitu ya, kok bisa gitu loh Tuhan berkreasi seperti itu. Terus Tuhan ngomong begini ke saya, aku akan hidupkan komsel gerejamu. Karena bagi saya online itu ya sudahlah online dulu, tapi kita membangun komunitas ya. Kedua pembimbing rohani juga saya ngomong, yang penting kita hidupkan komsel itu supaya semuanya bisa kembali ke new normal, kita punya kualitas yang lebih baik lagi gitu. Mimbar kita jadi mimbar yang kudus, berkenan di hadapan Tuhan gitu. Amin. Dan apa ya, tadi Tuhan ngomong gitu ya, perhatiin hampir semua tokoh di Alkitab itu bangkit ketika mereka meresponi karantinanya dengan baik. Yusuf, Daud, Yohanes pun waktu di Pulau Patmos akhirnya dia nulis kitab Wahyu. Dan perhatian ketika di karantina dan kita punya respon yang baik gitu ya, kita meresponi bukannya malah nyalahin, kita bukannya malah marah, tapi kita belajar sesuatu, kita diam duduk dengerin Tuhan maunya ngomong apa gitu. Ini kan Tuhan kayak lagi pangkas semuanya gitu ya. Ketika kita meresponi itu, maka percayalah kita akan jadi Yusuf yang jadi nomor 2 di Mesir. Kita akan jadi Daud yang jadi raja. Kita akan jadi orang yang memberkati. Paulus pun surat-suratnya hampir semua ditulis, ya mungkin bisa salah ya, di penjara kan. Dia banyak tulis itu buat Timotius, buat Efesus, buat siapa. Semua di penjara gitu. Bayang kalau ternyata Paulus di penjara terus aja marah-marah sama Tuhan. Kenapa aku harus di penjara? Kenapa aku kan mau menginjili nih Tuhan, mau pelayanan baik, kenapa malah di penjara gitu kan? Bisa aja. Tapi ternyata justru hatinya Paulus itu ngalir lewat apa yang dia tulis di karantinanya. Menarik banget ya Sam. Iya. Perbincangan hari ini. Buat pertanyaannya udah beres ya semua. Iya, semua. Nah, apa sih yang kesimpulan yang bisa aku ambil buat pribadi aku sendiri buat talk show kita hari ini? Pertama teman-teman, kalau aku mau sharing, kita start hubungan kita tuh dari diri kita sendiri, start dari dalam diri kita sendiri. Karena kalau kita udah pulih dengan diri kita sendiri, sudah mengalami pemulihan yang tadi Cimila bilang dari diri sendiri, dengan orang tua dan semacamnya, aku percaya sih buah-buah roh itu tuh gak tertahankan lagi gitu loh dalam diri kita dan bisa memancar gitu ya ke jadi berkat buat teman-teman kita. Dan yang kedua yang masih harus aku lakukan sampai sekarang adalah konsistensi, karena komitmen dan konsistensi. Karena kalau misalnya kita cuma pengen mau doang tapi nggak ada komitmen yang buat lakuinnya, sama aja gitu, bohong gitu ya, nggak akan jadi berbuah gitu, malah jadinya stagnan terus gitu. Nah kalau Semi gimana nih, apa nih talk show yang bisa didapat hasilnya? Kalau aku sih dari tadi pertanyaannya, gimana cara meningkatkan kepekaan antar bersama, gimana meningkatkan iman kita setelah karantina, itu tuh mulai dari kitanya sih, hubungan kita antar sesama, hubungan kita dengan Tuhan itu tuh di saat itu kita memperbaiki keadaan sih, itu doang sih. Iya, bener banget. Silakan Cimila. Ya, karena waktunya kita akan tutup dalam doa gitu ya.
Sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur buat talk show yang dilakukan pada saat ini. Banyak hal yang Tuhan perlengkapi kami untuk kami semakin mengerti dan mengenal tujuan hidup kami, destiny ilahi kami adalah untuk hanya memuliakan Tuhan. Kau sudah banyak berbicara dan Engkau sudah banyak menjelaskan tentang pertanyaan-pertanyaan yang terjadi di tengah-tengah anak muda dimanapun mereka menyaksikan talk show kami, Tuhan. Raih hati mereka satu demi satu di rumah-rumah mereka, peluk mereka dan kembalikan otoritas-Mu dalam hidup mereka. Bukan sesuatu yang mustahil untuk Engkau menjangkau mereka, Tuhan. Puaskan dahaga mereka, terlebih untuk mereka menyadari hidup yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan adalah hubungan kami secara vertikal kami, sehingga hubungan horizontal kami pun menjadi pulih di tengah-tengah lingkungan kami. Tuhan, Engkau menjamah setiap anak-anak-Mu yang masih terikat, yang masih banyak bertanya, yang masih ragu menetapkan pilihan, memilih Engkau. Kiranya hari ini Tuhan menjadi kebebasan buat mereka, untuk mereka kembali dan percaya kepada Engkau sebagai juru selamat pribadi. Mengundang Engkau masuk di hidup mereka. Mereka menyadari segala sesuatu kebodohan yang mereka lakukan sepanjang kehidupan mereka. Membuang-buang banyak waktu dengan hal-hal yang gak penting, Tuhan. Dengan hal-hal yang ambisi pribadi, emosi, Tuhan. Kami mau Engkau yang mengetuk hati mereka satu demi satu. Engkau yang mentahirkan mereka. Engkau yang memulihkan mereka. Bahkan Engkau yang melepaskan mereka, Tuhan. Satu demi satu dari anak-anak-Mu yang mendengarkan talk show ini adalah satu keberuntungan buat kami. Kalau kami boleh bersama-sama hadir, bersama-sama. Terima kasih Tuhan, Kau berkati Sami, berkati Angel, Rian, bahkan Indra dan hamba-Mu pribadi, untuk kami semakin hari semakin boleh menjadi sesuatu yang berarti bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami memberkati acara berikutnya dari talk show yang akan datang. Mungkin kiranya Engkau yang terus berbicara kepada setiap kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, terberkati banget ya Ci melalui sharing-sharing hari ini. Iya, bener banget Semi. Nah, buat teman-teman juga yang merasa terberkati, kalian boleh like, share ke teman-teman kalian, dan mereka juga bisa menyaksikan talk show kali ini. Buat teman-teman yang mau ngasih pertanyaan tambahan, kalian boleh kirim ya di kolom komentar. Iya, betul. Feel free buat nanya. Iya. Dan teman-teman jangan lupa ya, besok ibadah kita Youth RBK maupun ABG digabung dengan ibadah umum jam 7 pagi dan setengah 10 pagi di YouTube GIA Maleer. Terima kasih buat para pembicara yang kece-kece ini dong, tepuk tangan semuanya. Dan terima kasih juga buat teman-teman di luar sana yang sudah menonton talk show hari ini. Semoga terberkati ya. Bersama saya Angel dan saya Samuel. Pamit undur diri. See you and God bless you. God bless.